segala duka. Di kota, di desa, di gunung dan laut, berlagu kita berdua. Okey, Dinda. Karena burung pun turut menyanyi. Tawa. Okey. Cukup walking song tu kan jadi konsep saya pula. Hai, apa khabar semua? Tulis di chat. Kembali bersama MC, the Queen of TC anda, Coach Azma Putrajaya. Kini berkebaya, next raya anda pula. Yay! Alright. Macam mana you all punya energy? Cuba type. Jangan lupa buka video. Nak belajar kot, kena buka lah video. Come on, buka video. Okay? Semangat pagi semua. Ya. Buka video, sementara buka video tu. Saya kan boleh dengar muzik-muzik ni. Wah, awesome guys. So cuba type. Anda datang dari mana? Anda live dari mana? Macam saya, of course lah. Putrajaya. Okay, anda live dari mana? Semangat pagi. PJ, Sabah, Ipoh, Taiping. Wow, satu Malaysia. Sabah Sarawak tak ada ke? Boleh bah? Kalau kau tak ada. Seremban, Bagan Serai. Wow. JDT. Raup. Yes, awesome. Okay, macam mana level semangat anda hari ni? Okay, type. Daripada 1 sampai 10, apakah level semangat anda untuk belajar pagi ini? 20. Wow. Woi, tunggu dari 7.5. Okey, jom ajak lagi tim anda ramai-ramai, cepat masuk. Cakap MC ni dah makan TC dah. You all dah makan TC? Have your shake today? Woo! Okey, cuba type shake apa yang anda makan pagi ni. Shake apa? TC Power. TC dah ada stok guys. Siapa yang tak beli rugi, beli banyak-banyak. Okey. Okey, bagus. Siapa yang dah on video? Nur Azura. Hai Kak Zura. Nur Azam, Iza Ahmad, Sharifah, Tanya. Siapa yang tak on video tu? On video. Tengok ni. Tengok ni. Bagus. Siapa yang on video? Wah, bagus. Siapa? Saya sebut lagi yang tak on video tu, cuba on video. Takifah. Wah, Taniah on video. Coach ada follow. Taniah yang on video. On video. Kita tengah on fire ni. Tengok gambar dia boleh keluar dekat sini guys. Boleh keluar. Siapa tak on video rugi. Nanti belajar ilmu tak berkat. Okey, Tanya sebab ambil shake hari ni. The best number 1 replacement meal in the world. Semangat. Saya nampak Coach Ana dah berjoget. Okey, semangat lagi. Semangat pagi. Come on. Okey, tulis dekat chat. Okey, tengok. Tulis dekat chat. Apa yang anda expect untuk belajar hari ni? Sebab hari ni kita ada ramai speaker yang best. Apa yang anda expect? Kenapa anda join Rising Star hari ni? Anda nak apa? Cuba type. Nak berjoget je? Jangan berjoget je. Itu tugas MC je berjoget. Okey, saya cerita sikit. Siapa first time nampak Coach Azma Putrajaya? Cuba type. Siapa first time? Sebab saya nak introduce diri saya. Kalau semua dah kenal, tak payahlah kan? Cantik tak kebaya saya hari ni? Kan? Okey, nama penuh saya Azma binti Abdul Rahman, berusia 25 tahun plus 20. Sama macam saya. 25 plus 20. Tapi macam 25, kan? Okey, saya bermula
sebagai coach pada Januari 2020. Baru je setahun guys, baru je setahun. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, bulan Februari saya dah Active World Team. Siapa nak Active World Team macam saya? Type. Siapa nak jadi Active World Team? Kita doakan. Type. So bagaimana saya bermula bila orang dah tegur. Pergi kenduri bulan 11 2019 orang dah tegur. Saudara mara dah tegur guys. Dah nampak berisi macam macam-macam sangat. Cuba tengok gambar sebelah kiri saya sebelah kiri kan. Tengok gambar yang kiri tu. Gambar sebelum masa umur 44. Makcik-makcik sangat kan? Betul tak? Ni mak Sudan kan? Dah tak Sudan lah. Hari ni make up guys. Hari ni make up. Muah gitu. Okay? Dan dalam masa bacaan gula saya pada masa tu adalah 9.8 after meal. That's mean dah pre-diabetic dah guys. Jadi saya membuat keputusan untuk join online coaching bersama coach saya, Coach Kur. Lambai sikit Coach Kur. Coach Ana Putrajaya pula aku nak nyanyi. Coach Ana Polo. Januari sampai Februari. Dan apa dia? Satu lagi, kenapa saya nak start pada umur 44 masa tu? Sebab Yong saya kena stroke pada umur 44 tahun. Dan saya tak nak perkara yang sama berlaku. Tak nak sejarah berulang. Dan itulah saya buat keputusan untuk mulakan journey turun berat badan. Awesome ke awesome? Saya dah turun 16 kilogram. Berapa kilogram anda dah turun? Cuba type di chat. Berapa kilogram anda dah turun? Dan yang bestnya guys, next slide please. Dalam tempoh 4 bulan sahaja. Tengok guys. Akak muat balik baju nikah yang berusia 18 tahun. Macam baju nikah korang mana? Ada simpan lagi ke? Dah bungkus dalam plastik hitam ke? Kan? 17 kilo. Masya Allah, 47 kilogram. Dia betul Muhammad Sanib. Tahniah. Awesome-nya. 12 kilo, 17 kilo. Jangan baju nikah saya besar. Itu Coach Ana memanglah sekarang dia berlari dengan Coach Polo lalas kurus kan. Dan yes, this is yang the best. Dan inilah modal saya. Jika anda junior coach, anda kena cari modal macam saya ni. Modal saya jual adalah bila saya iklankan di Facebook ialah saya muat kembali baju nikah. Dan ramailah yang terinspirasi nak muat balik baju nikah dia dan menjadi koci-koci saya. Mana koci-koci saya ada tak? Dorang pun pelik. 18 tahun boleh muat balik? Ya, anak saya baru SPM kan? Baru habis SPM. Okay, and next. Salam extravaganza guys. Sentap ke sentap? Dah beli tiket belum? Ini adalah pengalaman pertama saya tahun lepas menyertai join Zoom extravaganza. Best gila guys. Anda akan nampak masa depan anda. Sampai saya pun rasa nak pencen awal. Lupa nak cakap, tadi ada baca kan? Saya masih bekerja dengan government. Dan doakanlah cepat je pencen. Sebab awesome guys dalam Herbalife ni. Jadi anda wajib beli tiket extravaganza dan tengok masa depan anda bila masuk ke Zoom program online extravaganza tu nanti. Okay. Habislah cerita saya. Hari ni bukan tentang saya, ya. Bukan tentang saya, tapi hari ni kita tentang macam mana anda, kenapa anda nak join Rising Star hari ni, apa ilmu yang anda nak dapat hari dan macam mana. Dan yes, untuk anda yang join pagi ini, saya nak ucapkan tahniah, syabas semua, congrats sebab anda semua qualified. Hanya yang qualified sahaja, tepuk tangan.
Cikgu Ra? Okay. So, jangan lupa dapatkan tiket extravaganza anda. Alright. Okay, ya. Adakah kita boleh teruskan untuk menjemput kita punya penceramah? Speaker. Penceramah tu bahasa government. Okay, cuba type lagi. Sementara tu, jom guna background Rising Star. Boleh download. Kenapa tak guna ni? Ramai tak pakai ni. Come on. Saya nak nampak banyak purple. Coach Ana dah pakai, Kak Ita dah pakai, Syaz Alina dah pakai walaupun gambar dia tak nampak. Wani Tania dah pakai, Kifa Tania dah pakai. On. Bagus, yang depan ni semua dah on video. Tahniah sebab anda nak dapatkan ilmu. Ilmu yang berkat on video. On video supaya speaker kita seronok, dia akan sampaikan lebih lagi. Dan ingat. Setiap speaker, kadang-kadang dia terlupa. Jadi, anda kena tanya soalan dekat chat. Supaya nanti senang. Maybe kadang-kadang speaker terlupa. Speaker terlupa apa yang dia nak cakap. Tapi bila you all tanya, dia seronok kan? Dan dia dapat bagi ilmu yang lebih lagi. Alright. Okay, sekarang ni kita nak ajak anda semua berdiri. Come on, semangat pagi. Come on Siti Rizzo, berdirilah. Diri. Habis aku petik. Hands up. Tepuk tangan. Oh, lah baby. Okay, bangun semua. Tepuk tangan. Bagus, Kifa. Ini yang kita nak, semangat macam ini. Kalau tak semangat ni mesti tak makan TC lagi. Pergi makan TC. So adakah anda sudah bersedia? Adakah team mix anda dah ada? Yang untuk snacking nanti dah ready? Sediakan semuanya ya. Alright, sudah tiba masanya guys. Guys, pagi ni bukan calang-calang speaker kita. Kita import khas daripada negara jiran kita, Indonesia. Dan siapakah beliau? Beliau merupakan seorang doktor perubatan, guys. So, doktor perubatan pun Herbalife. Kenapa you all tak nak yakin lagi untuk promote? Kenapa nak takut-takut lagi? Kan? So, doktor perubatan dan beliau, beliau dah daripada tahun 2000 dan beliau menjadi Presiden tim pada tahun 2018. Awesome. Selepas dia berhenti sebagai doktor perubatan, 2 tahun beliau menjadi buat full time Herbalife. Dan inilah dia. Kita jemput dan bagi chat yang welcome kepada kita punya speaker, Dr. Rizky Satria Perdana, Presiden tim. Dr. Rizky Satria Perdana. Okay, tepuk. Tepuk. Okay, tulis kat chat. Hai, doktor. I get up and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches and get to what's real. I can't just see this standing here. I got my back against the wrecking machine. I ain't the worst that you see. I can't just see what I mean. Might as well jump. Might as well jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, apa kabar? Boleh tulis di chat ya. Ada 146 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah semuanya teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan keselamatan dan nikmat kepada kita semua, dan juga kita tidak lupa mengaturkan salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan teman-teman, pagi ini ada banyak sekali qualifiernya ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah berhasil untuk berkualifikasi di satu training yang luar biasa tentunya untuk teman-teman semua. Dan saya sangat berterima kasih kepada para leader di Malaysia dan juga khususnya Pak Asakop ya yang sudah kontak saya. Dan luar biasa teman-teman, Malaysia ini tempat yang sangat saya suka ya. Tapi udah setahun saya nggak boleh datang ke sana karena border ditutup. Oke. Teman-teman, saya mau tanya dulu ya. Boleh keraskan suara saya pelan ya. Sebentar. Oke, sudah keras. Sudah keras ya. Oke. Saya mau tahu, tadi MC kita luar biasa ya, 1 tahun. 1 tahun sudah active world team. Oke, siapa yang lebih dari 3 tahun di Herbalife? Boleh ketik di chat. Lebih dari 3 tahun. Oke. Lebih dari 4 tahun. Tulis itu, saya 3, saya 4, saya 5, saya 6. 9, 5, 4, 9, 1 tahun, 5 tahun, 8. Belum setahun, Masya Allah ya, belum setahun. Welcome to Herbalife. Oke. Baiklah. Saya dari tadi cari apakah ada President's Team di Zoom ini, tapi saya nggak ketemu. Tapi nggak apa ya, kalau ada kawan-kawan President's Team, saya mohon izin untuk sharing pagi ini. Oke, 10 bulan, 5 bulan, 2 tahun, baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang sudah lebih dari 2-3 tahun, 3 tahun atau 4 tahun, tapi belum lagi Millionaire Team, belum lagi jadi President's Team? Nah, boleh tulis itu. Saya Get Team 2 tahun, saya Millionaire Team 5 tahun, saya boleh. Saya mau lihat. Saya World Team berapa tahun? Get 5 tahun, Masya Allah. World Team 2 tahun. Get Team 5 tahun, Masya Allah ya. World Team, Get Team 8 tahun, Get 6 tahun, Get 5 tahun. Rata-rata Get ya. Active World Team 4 tahun. 7 tahun, Get 13. Banyak Get Team, Masya Allah. Terus boleh, saya sambil lihat ya. Oke. Baik teman-teman, kenapa saya tanya ini? Karena saya mau cerita satu hal tentang satu bagian dari bagaimana teman-teman mencapai level yang lebih tinggi di Herbalife, bahkan bisa sampai ke President's Team dan terus naik nantinya ya. Oke, saya akan share slide. Oke. Nah, sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Dr. Rizky Satria Perdana. Saya biasa dipanggil Dr. Rizky saja. Saya sudah, ini bulan Juli ini adalah tahun ke-10 saya di Herbalife. Ya, tahun ke-10. Saya mulai Herbalife itu di Juli 2011. Juli 2011 sebagai konsumen, sebagai customer, saya program untuk turun berat badan, dan kemudian saya baru mulai melakukan bisnis dan baru mulai jalan berbisnis itu di Januari 2012.
Januari 2012 dan kemudian saya menjadi get team di bulan Juli 2012, jadi 6 bulan setelah itu. Kemudian bulan Mei 2013 saya jadi millionaire team. 8 bulan setelah get team saya jadi millionaire team. Kemudian agak sedikit lama di millionaire team. Saya naik millionaire team 7.500 itu di 2017. Sekitar bulan Maret, jadi sekitar hampir 3,5 tahun saya sebagai millionaire team. Waktu itu ada sedikit perubahan di mana terjadi marketing plan enhancement ya, dari kita 4.000 langsung jadi supervisor, kemudian kita melakukan 500 ada active member program, sehingga waktu itu kita menyesuaikan strategi bisnis baru, jadi agak lambat, dan kemudian saya bertukar model bisnis dari street pitching, shake party menjadi nutrition club. Jadi ada waktu sekitar 2-3 tahun untuk membangun bisnisnya. Jadi 2017 saya naik jadi 7.500 dan akhir 2018 jadi presiden tim. Jadi perjalanan itu sekitar 5 tahun 10 bulan dari mulai saya bisnis sampai jadi presiden tim. Nah, secara kerja tidak banyak yang berbeda antara saya dengan siapapun yang ada di Herbalife, teman-teman ya. Kerja kerasnya hanya di 2 tahun pertama. Setelah itu kita mulai membangun bisnis. Nah, ini adalah saya dulu sebelum Herbalife sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit. Saya mengalami kenaikan berat badan dan saya sudah mencoba berbagai cara untuk turun berat badan, mulai dari daftar gym, kemudian saya beli alat-alat olahraga seperti treadmill, dumbbell, macam-macam lah saya punya ya. Kemudian sepeda, kemudian juga saya beli beberapa makanan-makanan sehat, tapi nggak berhasil. Berat badan saya naik terus sampai 92 kilo dan mulai ada masalah dengan kesehatan. Dan kemudian akhirnya saya ketemu dengan Herbalife. Nah, perjalanan saya ketemu Herbalife ini panjang, kawan-kawan ya, teman-teman ya. Dari 2014 saya sudah ketemu Herbalife. Dari 2004, maaf ya, dari 2004 saya sudah ketemu Herbalife. Tapi waktu itu saya masih kurus lagi. Berat saya waktu itu sekitar 65-67 kilo saja. 2004. Nah, kemudian di 2005 saya ketemu kawan-kawan baru, punya geng baru yang hobi makan, dan kemudian berat saya naik sampai 80 kilo dalam waktu 1 tahun sampai 2006. Dan 2006 saya ketemu lagi dengan Herbalife, dan tapi saya waktu itu belum mau. Kemudian 2009 saya ketemu lagi Herbalife, waktu saya belum mau, dan di 2011 saya ketemu lagi Herbalife. Nah, di situ saya sudah hopeless, sudah putus asa karena nggak berhasil untuk turun berat badan, dan berat badannya naik terus sampai 92 kilo. Saya nggak hobi snacking, ngemil ya, kalau orang Indonesia bilang ngemil atau snacking, saya nggak hobi. Saya nggak suka makan kerupuk, nggak suka makan gorengan, nggak suka makan kue-kue, tapi saya suka makan besar yang banyak dan sering, dan kemudian suka minuman yang manis-manis. Sehingga saya pun mulai ada gangguan gula darah mulai naik, kolesterol tinggi ya. Dan sampai satu hari saya sedang melakukan operasi di kamar operasi, dan kemudian saya pun pusing lah, oleng, akhirnya nggak sadar, dan kemudian di situ saya mulai berpikir bahwa ini nggak bisa lagi dianggap enteng, karena gula darah saya waktu sampai 400 lebih, kolesterol juga sangat tinggi sekali, dan akhirnya saya telepon sponsor saya
yang sekitar 2 tahun. Ya, sponsor saya itu memprospek saya tidak langsung teman-teman, tapi dia butuh waktu 2 tahun untuk mengajak saya minum Herbalife. Jadi nggak langsung 2 tahun. Ya, dari 2009 sampai 2011 tiap bulan dia ajak saya HOM, dia ajak saya STS hampir setiap bulan, nggak pernah miss. Tapi saya nggak pernah datang. Sampai akhirnya saya yang call, saya ingin tahu apa yang dia jual. Karena saya sakit dan kemudian ingin gula darah juga tinggi dan waktu itu usia saya masih 30-an tahun ya, 33 atau 34 waktu itu, 34 kalau saya nggak salah ya. Nah, dan akhirnya saya program, kenapa saya cerita masalah ini teman-teman? Karena aspek inilah yang sangat menentukan besar porsinya dalam menentukan kesuksesan teman-teman. Yaitu apa? Bagaimana teman-teman mempunyai satu hubungan yang bagus dalam organisasi, khususnya dengan your sponsors atau upline sponsor, jalur ke atas, bukan ke samping, apalagi keluar. Jadi saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada sponsor saya, karena mereka tidak pernah bosan untuk mengajak saya ke Herbalife. Sponsor saya bukan dokter, sponsor saya nggak ada latar belakang medis, sponsor saya hanyalah karyawan biasa, orang kerja di airport, ngurusin kargo, ya mengurus kargo, dan istrinya Mbak Lulu itu orang travel ya, yang ngurus penumpang passenger pesawat di airport. Jadi mereka berdua kerja di airport, backgroundnya orang travel. Nah, tapi mereka sering sekali cerita tentang Herbalife. Dulu kita nggak ada WhatsApp ya, di BBM, by phone, datang ke rumah, atau datang saya ketemu di luar, tapi sering-sering undang gitu ya. Dan khususnya Mbak Lulu, istrinya ya, itu sangat sabar untuk mengundang saya, karena sebagai dokter ya biasalah ya waktu itu, dan ini adalah bisnis atau ini adalah produk nutrisi, tentu saya merasa lebih paham kan gitu ya, merasa lebih paham tentang apa yang dia cerita, so saya nggak terlalu banyak dengar gitu ya. Sampai akhirnya saya diberikan sampel 1 gelas shake, dan kemudian saya waktu itu merasa kenyang. Saya nggak mikir isinya apa, kualitasnya seperti apa, tapi kok saya rasa kenyang dan nggak pengen makan. Sehingga akhirnya saya program, di bulan pertama saya turun 7 kilo, dan total 3,5 bulan itu saya turun 18 kilo. Nah, Masya Allah teman-teman, ya gula darah saya sampai sekarang sudah hampir 10 tahun saya konsumsi gula darah, tidak pernah naik lagi, stamina luar biasa, saya masih bisa ikut triathlon, dan sekarang saya punya hobi ngangkat besi, ya saya hobi punya gym, saya bisa olahraga gym itu 5, kadang 6 kali seminggu, khususnya waktu kita sedang lockdown ini, saya nggak pergi kemana-mana kan, jadi akhirnya saya menghabiskan waktu di gym, ya, 1 hari ya 1,5 jam, hampir setiap hari ya. Nah, stamina luar biasa teman-teman, Masya Allah ya. Saya nggak nyangka aja dampaknya terhadap kesehatan dan penampilan. Jadi bukan hanya mengatasi masalah berat badan, juga mengatasi masalah penampakan. Nah, saya rasa lebih fresh, dan saya punya target ya. Dulu saya dipanggil Pak, ya Pak, nah, gitu kan. Kemudian sudah mulai orang panggil Bang, nah, gitu ya. Kemudian orang mulai panggil Mas, nah, gitu. Target saya adalah saya dipanggil Dek, gitu kan, Dek, gitu ya. Dan
Percaya nggak percaya, berapa minggu yang lalu ada yang panggil saya Dek, katanya gitu. Masya Allah ya, udah mulai terasa gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat ada seorang presiden tim di Indonesia, usianya mungkin 5 tahun lebih tua dari saya, tapi dia sudah 23 tahun konsumsi Herbalife. Dan kalau kami jalan berdua disangka saya abangnya, kan nggak sopan kan. Nah, padahal dia lebih tua. Jadi saya punya visi, oh itulah masa depan saya secara penampilan nantinya ya. Insya Allah ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau bisa kita dipanggil Dek gitu ya. Dek. Nah, gitu, oke. Dan kesabaran sponsor saya itu luar biasa teman-teman. Ini adalah sponsor saya yang di atas nih. Ini Mas Wahyul ya. Tepuk tangan dan berikan doa terbaik untuk sponsor saya. Ya, Mas Wahyul dan Mbak Lulu. Mereka masih Millennial Team 7.500. Ya. Ini waktu tahun 2020, mereka 2019 mereka rekognisi Millennial Team 7.500. Jadi saya dulu naik President's Team dan kemudian baru Mas Wahyul dan Mbak Lulu naik jadi Millennial Team 7.500. Dan memang luar biasa ya. Saya merasa bersyukur punya sponsor. Saya punya karakter itu keras ya. Saya punya karakter itu keras dan kemudian sulit untuk nggak mau kalah lah gitu ya. Sulit untuk ini dikasih tahu. Jadi tapi saya melihat satu pelajaran dari sponsor saya adalah tentang kesabarannya. Sponsor saya ini sangat sabar, khususnya menghadapi saya lah gitu ya. Karena dari sisi latar belakang kami yang berbeda jauh, kemudian dari sisi pendidikan juga kami berbeda jauh, tapi beliau betul-betul sabar. Jadi saya sangat bersyukur dengan kami sekarang seperti keluarga, seperti abang adik gitu ya. Kemana-mana kalau kami pergi training ke luar negeri, misalnya istri saya nggak ikut, istri Mas Wahyul nggak ikut, ya kami sekamar. Ya, selalu pergi kemana-mana sama-sama. Apapun yang saya kerjakan, itu Mas Wahyul tahu. Dan kemudian sponsornya lagi dari Mas Wahyul adalah Mas Andi dan Mbak Nadia, juga President's Team 15K ya, 2 Diamond. Jadi ini adalah sponsor dan mentor yang sampai hari ini kami selalu bertemu gitu ya. Bahkan setelah sempat 6 bulan atau 7 bulan nggak ketemu karena pandemi kemarin, saya nggak keluar ya. Nah, di November tahun lalu saya udah mulai bisa terbang lagi. Itu kami setiap bulan ketemu, tetap ketemu, duduk ya, hanya sekedar diskusi ya setiap. Tapi kalau Zoom itu seminggu atau sebulan 2-3 kali tetap kami bertiga Zoom call dan diskusi apa yang mau dilakukan gitu ya. Nah, mereka ini adalah sponsor yang luar biasa teman-teman ya, buat saya khususnya. Nah, kata-kata luar biasa, apakah sponsor saya ini betul-betul luar biasa? Mungkin di mata orang lain, sponsor saya biasa-biasa aja. Oke, tapi penyematan kata-kata luar biasa itu datang dari saya teman-teman. Datang dari kita downline-nya. Nah ini yang paling penting teman-teman pahami. Apa hubungannya dengan pembahasan kita ke depan? Karena inilah mungkin satu missing link, satu kunci yang belum dimasukkan. Tadi saya lihat ada yang sudah sekian tahun di Herbalife, rata-rata posisinya Get Team, mungkin ada yang Millennial Team ya, tapi rata-rata saya lihat tadi Get Team, sudah cukup lama di Herbalife ya. Coba teman-teman review kembali, how do you feel about your sponsor? Feeling apa yang ada gitu terhadap sponsor teman-teman? Coba aja review, tulis di buku catatan teman-teman. Saya kasih waktu sebentar. Coba tulis the real perasaan yang paling nyata, yang memang paling jujur, coba tulis di buku itu. Apa yang teman-teman rasakan terhadap sponsor teman-teman?
and be honest. Tulis aja kan, nggak ada yang tahu, saya nggak suruh baca. Kalau teman-teman bilang sponsor gue nggak bagus gitu ya, sponsor gue males ngeliatnya gitu ya. Saya males ngeliat sponsor saya, tulis aja kan, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi tulislah sejujur-jujurnya apa yang teman-teman rasakan, perasaan apa yang ada terhadap sponsor dan mentor teman-teman. Saya nggak akan ajar karakter leadership. Teman-teman bisa buka video Jim Rohn, bisa buka video Mark Hughes, bisa buka videonya Tony Robbins dan lain-lain. Teman-teman bisa baca buku-buku tentang karakter leadership, karakter leader dan tentang leadership. Oke? Kita akan balik sekarang pembahasannya. To become a leader. Bagaimana caranya dari sisi waktu kita masih jadi bawahan, waktu kita masih jadi follower. Udah tulis? Coba tulis di buku teman-teman, the real feeling yang betul-betul teman-teman rasa. Teman-teman nggak buat yang sesungguhnya pun nggak ada yang tahu, jadi nggak perlu juga dibuat yang nggak sesungguhnya. If you feel something yang agak-agak gimana, tulis aja, nggak ada yang tahu. Tapi kalau memang rasa suka, rasa bahagia, rasa bersyukur, tulis di situ. Dan ini akan kita bawa sampai akhir sesi. Apa yang teman-teman tulis akan kita bawa sampai akhir sesi. Baik yang tulis positif maupun yang tulis kurang positif. Kita akan discuss sampai akhir ya. Oke. Nah, jadi Mbak Lulu ini yang setiap bulan telepon saya untuk ajak saya SOM dan STS, dan saya selalu bilang enggak. Nah, dengan Mas Wahyulnya saya sebetulnya enggak kenal. Hubungan saya dengan mereka berdua tidak ada hubungan apa-apa sebetulnya. Kami enggak kenal, cuma pernah ada link ya, terkoneksi karena saya punya travel haji. Jadi waktu tahun 2009, waktu tahun 2004, tahun 2004 saya ada bawa, atau 2005 saya ada bawa haji, waktu ada masalah dengan tiket untuk berangkat ke Saudi, dan yang handling di airport adalah Mbak Lulu. Dia waktu itu masih kerja. Dan dia save nomor saya enggak save nomor dia. Saya enggak save nomor dia kalau enggak salah ya, terus dan 2009 dia telepon. Waktu dia udah resign, dia telepon. Dia bilang, nih Lulu masih ingat nggak dok, katanya gitu ya. Saya bilang, saya kan iya aja. Oh iya ingat, padahal saya lupa mukanya yang mana, karena urusan kami hanya hari itu aja pas mau berangkat. Dia handling di airport. Oke. Ada waktu itu ada 140-an jemaah haji terbagi menjadi 4 flight. Jadi memang dia yang handling dari pagi sampai malam, sampai flight itu semua jemaah itu terbang dengan 4 penerbangan gitu. Kami terpecah-pecah waktu itu karena ada masalah dengan tiketnya waktu itu. Jadi dia yang handling. Nah, hanya itu. Setelah itu nggak ada lagi hubungan apa-apa selama 5 tahun sampai 2009 pas Mbak Lulu dia resign dari pekerjaannya, and then dia telepon saya. Saya adalah customer atau leads pertama yang dia telepon waktu dia resign, itu katanya. Dan selama 2 tahun dia terus follow up, tanpa satu kali pun saya katakan iya. Dan baru setelah 2 tahun saya ketemu suaminya Mas Wahyul. Dan Mas Wahyul yang kasih saya shake waktu itu. Dan shake itulah yang membuat saya jatuh cinta dengan produk Herbalife. Dan selama 7 bulan setelah itu, mereka ajak saya bisnis, saya bilang enggak mau. Dan bahkan saya pernah ngomong sama Mas Wahyul sekali lagi ajak saya pergi bisnis Herbalife, saya enggak mau minum shake lagi. Saya nggak mau minum Herbalife, saya bilang. Dan tapi tetap dia ajak saya. Dan saya tetap minum Herbalife. Ya, itulah karena memang ajakan itu bukan sekedar ajakan ingin kepentingan mereka, tapi memang ajakan kepentingan saya juga. Ya. Seperti itu. Nah, kenapa kita bahas teman? Oke, before Herbalife saya dokter ya. Saya ada di rumah sakit
terbesar di Indonesia. Jadi semua dokter itu ingin sekolah di sini. Kalau udah tamat sekolah di sini, ingin kerja di sini. Dan saya sudah masuk, sudah berada di dalam, dan akhirnya saya resign. 2015 saya udah resign, Desember 2015 saya resign dari pekerjaan saya sebagai dokter. Dari Januari 2016 saya full time sampai sekarang. Gak ada kerjakan yang lain, hanya Herbalife saja. So ini cerita saya sedikit, dan tapi kita akan bawa sampai akhir sesi. Kita akan diskusikannya sampai akhir sesi. Oke? Ini adalah top referralnya Indonesia ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat gambar ini ya. Ini adalah gambar gunung. Katakan ada beberapa puncak dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan ini kita anggap adalah camp gitu ya, stage gitu ya. Jadi dari kalau kita pergi mungkin mendaki gunung yang agak tinggi, itu ada camp pertama, camp kedua, camp ketiga sampai ke puncak. Kalau di kita lihat di Mount Everest itu ya, ada bagian-bagian. Kalau kita naik dari bawah, nanti berhenti dulu di stop point pertama. Mungkin kita harus stay di situ, bikin camp, dan kemudian melakukan penyesuaian, mungkin belajar lagi, terus naik ke stop point kedua, nanti di situ bikin camp lagi, terus seperti itu sampai ke puncak. Dan dari situ kita akan dilatih oleh orang-orang yang berbeda, ya, akan dilatih oleh orang-orang yang berbeda, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, kalau di Mount Everest tuh saya ingat namanya Sherpa kalau nggak salah ya, namanya Sherpa. Nah, setiap guide atau Sherpa ataupun ya guide lah itu ya, yang membawa kita, mereka selalu memberitahu yang terbaik, mereka selalu menginginkan agar kita selamat. Nah, tetapi mostly jika terjadi sesuatu itu karena pesertanya atau yang followernya itu nggak ikut instruksi, atau lupa, atau nggak perhatikan sehingga lupa, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi satu hal. Nah, setiap level ini, setiap stop point ini dia punya ilmu dan kekhasan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, tadi saya lihat banyak yang stop pointnya di Get Team. Ya, Get Team, coba lihat pin Get Team itu. Warnanya apa? Warnanya merah. Merah artinya stop. Ya, so jangan dipakai pin Get Team itu. Ya, wallahi saya nggak pernah ketemu pin Get Team saya. Jadi saya naik Get Team, kemudian 8 bulan saya naik Millennial Team, saya nggak pernah pakai pin Get Team itu karena saya nggak pernah ketemu. Saya baru ketemu pin Get Team itu, baru ketemu lihat pin Get Team saya itu satu kali aja seumur hidup saya. Setelah saya jadi presiden tim, bapak saya bilang ini ada surat dari Herbalife sudah lama katanya. Sudah berapa tahun kata dia. Jadi dari 2012 sampai 2018 saya nggak pernah lihat pin Get Team itu. Sudah lama kata dia. Sudah bertahun-tahun. Lupa dia kasih. Karena alamat Herbalife saya itu alamat rumah orang tua saya. Karena rumah kami depan-depan aja. Ya. Terus saya buka. Ternyata itu pin Get Team saya. Ya, jadi itu adalah red light. Tandanya stop. Jadi nggak usah dipakai. Enggak, itu bercanda. Tapi itu betul. Ya, jangan terlalu, karena dia panas itu, merah. Oke, okay? So lupakan aja. Pin Get Team itu enggak keren, enggak bagus sih, ya kan? Satu hari boleh pakai, habis itu taruh aja. Kalau yang hijau tuh boleh adem, tuh enak tuh ya. Oke, okay, jadi saya pernah dengar di 2013 Juan Miguel Mendoza, Chairman's Club member, dia ngomong kayak gini. When your team get to Get Team, suddenly they think they know everything.
Okay? When your team get team, suddenly they think they know everything. Nah, ini memang penyakitnya lah. Oke? Apalagi yang di bawah itu lebih bahaya lagi nanti ya. Saya ingin share ini, semoga teman-teman gak ada yang baper ya. Baper tahu baper? Baper tuh bawa perasaan, masuk hati. Kalau bahasa orang Malaysia sentap ya. Jangan ada yang gitu, tapi ambil aja, dengar dan kemudian pahami ya. Pahami dan kemudian upgrade levelnya ya. Oke. Di Herbalife itu sama dengan kita mendaki gunung ini ya. Trek mendaki gunung itu sudah ada yang buka jalan itu ya. Tapi seringnya orang ingin cari jalur lain yang lebih cepat, yang lebih mudah, mungkin yang lebih kelihatan cantik, mungkin yang lebih menantang, ya kan? Itu yang membuat akhirnya dia tidak mendaki gunung yang sama, tidak menuju puncak yang sama, dia pergi ke tempat lain. Mengapa itu terjadi? Bukan karena salah gunungnya, bukan karena salah treknya, bukan karena salah marketing plan-nya, bukan karena salah bisnisnya, tapi bagaimana kita punya willingness, keinginan untuk just follow the track, the instruction. Willingness ini yang betul-betul harus teman-teman gali, ya. Karena dari sisi saya pribadi, saya selalu mengatakan kepada tim, pada saat saya mulai Herbalife, saya seorang dokter spesialis, saya juga sangat menyukai ilmu nutrisi ini, dan kemudian saya juga punya background bisnis. Sebelum saya sekolah spesialis, saya ada direktur rumah sakit. Saya punya 2 degree magister di bisnis rumah sakit dan manajemen. Dan saya punya banyak bisnis sebelumnya, sedangkan upline saya nggak ada. So, saya selalu lepas pangkat, lepas jabatan, lepas gelar, taruh di bawah. Kenapa? Karena dulu saya selalu bilang, siapapun orangnya, setinggi apapun status sosialnya, pendidikannya, kalau dia mau jadi presiden tim, dia harus membungkuk di depan calon customernya untuk menimbang. Jadi nggak ada bedanya kita. So, lepas saja semua dan kemudian follow the rule. Ibaratnya kita mau menjahit baju, bukan tentang skill penjahitnya, atau bahannya, ataupun benangnya, ataupun mesinnya. Tetapi kalau mau baju itu jadi seperti pesanan, itu tergantung pola yang dipakai. Pola cetakannya itu, tahu ya? Ada kertas yang ditempel ditaruh disematkan di kain itu, dan kemudian kita menggunting ikut pola itu, menjahit ikut pola itu. Nah, kalaupun kita belum punya skill yang bagus, asal kita ikuti saja pola itu, ya insya Allah akan selesai baju itu sesuai dengan pesanan, sesuai dengan kita inginkan. Tapi kalau kita nggak ikut pola yang lain, walaupun kita adalah seorang penjahit yang sangat skillful, kita nggak akan pernah menciptakan baju yang dipesan. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, kata-kata ikut aja ini mudah diucapkan. Ikut kata mentor ini mudah diucapkan. Kata-kata siap itu mudah diucapkan. Nah, teman-teman boleh tulis sekali lagi di buku teman-teman itu. Seberapa jujur kita dengan pengucapan itu. Siap ikut kata mentor, ikut aja, ikut pola. Seberapa jujur kita betul-betul mengaplikasikan itu.
Itu mudah aja ngeceknya. If your sponsor bilang beli tiket extravaganza dan kita nggak beli, itu ada distortion, dia blur itu. Jaringannya signal nggak bagus. Sederhana aja, ya kan? Atau misalnya kita ikut kelas focus group 90 days plan. Sponsor teman-teman bilang, kamu kerjakan ini, tulis di buku ini. And then kita bilang, repot, susah bikinnya, nggak sempat. Hanya sesederhana itu sebetulnya. Oke, coba tulis di buku teman-teman, seberapa kita mengaplikasikan ikut kata mentor, ikut aja pola yang ada, ikuti jejak orang yang sudah sukses. Nah, tulis itu. Oke. Nah, teman-teman, sebetulnya menjadi presiden tim itu sederhana. Mudah aja. Dia ada satu pola, ada cetakan. Pada saat teman-teman menemukan bagaimana cara melakukan 2.500 setiap bulan. Oh, kok nggak 5.000 dok, nggak 10.000 dok. Ya Herbalife cuma suruh 500. Kalau 5.000 boleh. Boleh. 10.000 boleh. Boleh. Apa bedanya dengan 2.500? Ya teman-teman insya Allah lebih cepat itu aja. Tapi ini kita bicara standar lah. 2.500 setiap bulan. 2.500 ini dia memiliki komposisi yang ideal. Ada volume point pemakaian pribadinya, ada volume point new customer-nya, ada volume point repeat order-nya, ada volume point upgrading customer-nya, ada downline volume bisnisnya. Jadi ada 5 komponen di dalam 2.500 total volume point bulanan itu. Itu kita sebut volume point yang sehat. Jadi bukan semuanya repeat order. Nggak ada new customer. Atau new customer cuma 2. Atau semuanya tutup. Atau 80% tutup. Ya karena kita punya duit. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi dia harus ada komposisinya. Ya. Oke, dan kemudian dalam 12 bulan itu lahir 4 first line dengan cara itu. Dengan 2.500. Lahir 4 first line. Dan kemudian lahir juga 4 second line dengan cara yang sama. Maka ini dapatlah satu pola. Nah, teman-teman tinggal ajarkan ini karena teman-teman sudah jadi get team dan kemudian yang get team itu akan pengen jadi yang 8 supervisor di first line dan second line itu juga tentu akan ingin jadi get team dan kemudian dia akan terduplikasi. Maka teman-teman akan dengan mudah menjadi seorang presiden tim dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Hanya dengan 2.500 setiap bulan. Atau paling lama 7 tahun. Ya. Tapi kalau teman-teman udah main 3.000, 5.000, ada yang 10.000, di tim itu ada pemain besar, tentu lebih cepat ya. Nah, untuk bisa menemukan pola ini dan meminta downline kita menduplikasikan sesuatu, maka kita dulu yang harus punya loyalitas terhadap sponsor-sponsor kita. Kenapa seperti itu teman-teman? Ini adalah tipe karakter distributor Herbalife berdasarkan level di marketing plan. Teman-teman boleh lihat ya. Member sampai qualified producer, non-supervisor itu adalah karakternya adalah pedagang. Dia berjualan, dia penghasilannya adalah dari retail, profit retail, selisih antara modal dan omset. Jadi dia penghasilannya dari retail. Kita harus bisa menjadi seorang pedagang di Herbalife. Walaupun kita adalah seorang tap team member, kita harus bisa menjadi punya skill pedagang, punya karakter pedagang. Tapi kalau hanya punya skill pedagang, kita jago closing, punya customer banyak, 20, 30, 40, nggak ada hubungan dengan royalty. Ini hanya menghasilkan total volume point saja. Sedangkan permainan kita di Herbalife adalah
menghasilkan royalti. Walaupun kita cuma punya 10 customer, 20 customer baru atau 10 customer baru setiap bulan, tapi kalau kita bisa ubah VP mereka menjadi royalti, itulah sebetulnya bisnis kita di Herbalife. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah pebisnis. Kita mulai melakukan satu bisnis, tapi kecil-kecilan. Itu adalah supervisor world team. Walaupun kita adalah get team, kita adalah millennial team, tapi kalau kita hanya menghasilkan dari grosir saja, itu kita sama aja dengan supervisor plus atau world team plus. Ini adalah karakter pebisnis. Tapi kita harus jadi pebisnis di Herbalife. Ya, kita harus punya profit grosir. Karena kalau kita nggak punya profit grosir, artinya kita member-member di bawah kita itu nggak aktif order. Okay? Nah, ini adalah karakter yang terpenting. Kalau teman-teman ingin go to President's Team member, teman-teman harus punya karakter pemimpin. Penghasilannya adalah dari royalty dan bonus. Bisnisnya sudah autopilot. Bisnisnya profitable. Dan memang dia huge income-nya. Ya. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, kalau teman-teman lihat gambar ini, dia mulai dari bawah, dia nggak langsung di atas. So, saat kita masih di bawah ini, kita adalah seorang follower. Kita harus betul-betul follow dan kita harus punya karakter yang mau follow leader yang sudah di atas kita. Kenapa dia seperti itu, teman-teman? Ya, karena seperti ini. Sukses itu atau President's Team itu datangnya dari duplikasi. Duplikasi itu datangnya dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu di Herbalife itu datangnya adalah dengan cara memimpin dengan contoh. Dan ada setidaknya 7 hal yang teman-teman harus lakukan. Ada 7 hal yang teman-teman lakukan yang otomatis dia akan terduplikasi. Karena dia bisa dilihat langsung oleh tim kita. Yang pertama adalah attitude is everything. Nah, waktu saya mulai Herbalife, ini adalah training pertama yang saya dengar. Saya belum pernah dengar training nutrisi, saya belum pernah dengar training marketing plan, saya belum pernah dengar training etika dan lain-lain, karena saya mulai kliknya itu adalah di Spectacular Indonesia, dan saya hanya masuk di 2 jam terakhir di last 5 minute. Karena dari awal hari Sabtu, Ahad saya nggak masuk, sampai Ahad sore saya masuk di last 5 minute. Waktu itu yang jadi speakernya adalah Dedi Faisal, dan dia cerita tentang attitude. Dia bilang di Herbalife kita harus punya 3 mental itu kan. Pertama adalah mental petani, mental atlet, yang ketiga adalah mental tentara. Mental petani ya, petani yang sejati itu dia walaupun panennya gagal, musim tanam berikutnya dia tetap akan tanam lagi. Artinya terus menabur, terus bekerja, terus DMO. Mental atlet adalah dia terus berlatih, terus belajar. Walaupun dia tahu di pertandingan berikutnya dia nggak mungkin menang. Ya kan, kalau kita atlet-atlet Asia yang turun di Olimpiade, kita kan rata-rata udah pasti nggak menang kan gitu ya. Udah pasti kita nggak menang. Tapi tiap hari atlet itu latihan. Tiap hari dia belajar. Walaupun dia udah tahu dia nggak bakalan menang, tapi nah, kita di Herbalife seperti itu. Kalau hari ini kita bisa sebar flyer 10 atau bisa timbang 5 orang, besok kita usahakan timbang 6. Kalau hari ini kita bisa posting 10, besok kita posting 11 gitu. Atau kalau kita hari ini bikin hashtagnya sembarangan, besok kita cari hashtagnya dengan searching hashtagnya yang lebih bagus gitu. Jadi kita berpacu di sini. Nah, ada yang terakhir itu adalah attitude tentang mental seorang tentara atau tentara ya, itu adalah siap gitu, siap komandan kan gitu ya. Walaupun dia suruh berlari ke medan perang yang banyak ranjaunya, tetap lari ke situ. Nah, ini yang
sering terlihat teman-teman. Kalau ini enggak teman-teman miliki dengan baik, dia otomatis tetap akan terduplikasi ke bawah. Sehingga akhirnya teamwork di organisasi itu akan berantakan. Ya. Nah, kemudian ada itu kalau satu jalan semua jalan. Ya. Kemudian positive mindset, terus kita punya activity, personal VP, ini semua bisa terlihat secara langsung tanpa perlu kita tunjukkan, dia terlihat, ya, karena ada flyer dan lain-lain ya. Nah, ini ada 7 hal yang teman-teman harus perhatikan dalam daily activity teman-teman karena dia terlihat. Nah, kita akan bicara fokusnya kepada satu aspek yaitu leadership saja. Bagaimana kita bertumbuh menjadi leader karena gini, ilmu kepemimpinan tuh kita bisa baca, tapi apakah kita akan eksekusi, apakah kita akan aplikasi, itu betul-betul pola pikir kita lagi yang menentukan. Oke? Nah, teman-teman harus paham bahwa leadership is privilege, ya, privilege. Artinya follower kita itu kita menjadi pemimpin itu bukan karena level kita, tapi karena downline kita memberikan kita hak istimewa untuk memimpin mereka. Oke? Untuk mendapatkan hak istimewa ini, itulah yang tadi ada 7 aspek yang di slide sebelumnya itu yang harus teman-teman betul-betul lakukan dengan sangat baik. Kalau itu baik, attitude-nya baik, positive mindset-nya baik, activity dan gauges-nya itu semuanya nilainya bagus, kemudian laporan keuangannya bagus, selalu berkualifikasi, selalu hadir di sistem, berkontribusi, otomatis downline kita itu akan memberikan hak istimewa kepada kita untuk menjadi pemimpin pada mereka. Kalau kita lihat slide yang sini ya. Activity personal VP, pendapatan, keuangan yang bagus, kita hadir di sistem, berkualifikasi di setiap promosi, ini mungkin nggak sulit. Karena kita sudah lama di Herbalife, kita sudah punya skill, kita sudah punya pola kerja, sehingga dia nggak susah ya kita tunjukkan yang bagus-bagusnya. Ya VP misal selalu 3.000, selalu 5.000, mudah aja. Ya kan, ada seorang member Herbalife yang main 5.000 setiap bulan, tapi dia nggak punya tim. Atau dia punya timnya nggak mau ikut dia. Berarti bukan VP saja. Ada 2 faktor yaitu attitude dan positive mindset yang harus bagus agar downline kita memberikan privilege kepada kita untuk memimpin mereka. Oke. Jadi ini yang adalah penjelasan tentang kepemimpinan yang paling saya suka dan paling tepat menurut saya. Walaupun kita berusaha memerintah orang, mengatakan dengan kita punya level lebih tinggi, tapi kalau mereka nggak berikan kita hak istimewa untuk memimpin mereka nggak akan mau lakukan, walaupun mereka downline kita. Nah, dari 7 aspek tadi, yang 5 itu mudah aja karena itu terkait dengan technical, tapi itu tidak akan serta-merta membuat downline kita memberikan privilege kepada kita untuk memimpin. Yang lebih besar pengaruhnya adalah yang 2, yaitu attitude dan kemudian positive mindset. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Oke? Nah, banyak orang di Herbalife, ya,
dia mengatakan, nggak perlulah kita panjang lebar cerita ini itu segala macam, ya. Jadi mereka mengatakan, yang penting kita pergi training, nanti kita belajar situ, dari training itu kita dapat puzzle-puzzle, ya, dan kemudian dari puzzle-puzzle itu nanti kita susun dan kita kemudian next level, oke? Apakah puzzle di Herbalife itu seperti ini, teman-teman? Kalau puzzle, kepingan shape puzzle itu, dia udah ada pola, ya kan? Nah, kalaupun kita nggak pernah tahu itu gambar apa, nggak ada gambar contoh jadinya, ya udah kita ikuti aja, kita adu aja pinggir-pinggir shape itu, sisi-sisi dari shape itu, nanti dia akan terbentuk sendiri. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Di tim saya pun ada, ya pokoknya kita pergi training, kita ikut aja. Ya kan? Nah, actually puzzle Herbalife itu nggak kayak gini. Karena kalau kayak gini artinya semua orang bisa susun. Puzzle Herbalife itu nggak kayak gini. Puzzle Herbalife itu semua sisi shape itu sama. Sehingga, nah seperti ini. Kalaupun dia disusun, dia kalau nggak pernah kita lihat gambar aslinya yang utuh, kita nggak akan bisa susun karena semuanya sisinya sama. Dan bahkan shape-nya itu kepingannya bukan kotak, tapi dia katakanlah hexagonal, artinya lebih sulit lagi. Kalau kita susun ya, misalnya yang ini kita taruh di sini, dia masuk, dia fit. Yang di sini kita taruh di sini, dia fit. Karena semua sisinya sama. Yang sini kita taruh di pojok sini pun dia fit juga. Artinya teman-teman butuh mentor, butuh sponsor teman-teman, jalur ke atas ya, jalur ke atas. Bukan ke samping, walaupun kita bisa belajar dari siapapun, tapi penting sekali jalur ke atas untuk menunjukkan, karena mereka udah pernah lihat gambar itu. Seorang Get Team mau naik Millionaire Team, lihat sponsor Millionaire Teamnya ke atas. Dia udah duluan, dia pernah lihat gambar pin Millionaire Team itu tracknya seperti apa. Dia yang akan bantu teman-teman susun kepingan puzzle ini. Nanti dia akan bilang, oh itu jangan taruh di sini, taruhnya di sebelah sini gitu. Kenapa? Karena dia tahu, dia pernah lihat. Ini yang penting teman-teman pahami. Oke? Karena kalau kepingan puzzle itu dia sisinya itu beda-beda, kita bisa carikan aja yang cocok sehingga dia masuk. Tapi bentuknya, jadi kalau disusun aja dia tersusun juga, cuma belum tentu atau kemungkinan besar tidak akan membentuk gambar utuh yang kita inginkan. Nah, inilah kenapa kita sangat membutuhkan dekat kepada upline sponsor kita, jalur ke atas, sponsor dan seterusnya. Pertama karena mereka lah orang yang paling ingin kita naik level, bahkan dari pasangan kita mereka lebih ingin kita naik level, bahkan dari anak, dari orang tua. Karena mereka tahu, mungkin pasangan kita ingin kita sukses, mungkin anak kita ingin kita sukses, mungkin orang tua kita ingin kita sukses. Tapi mereka nggak tahu kalau sukses nanti gimana. Nah, pada saat kita menghadapi satu cabaran, terus kita rasa nggak semangat, dan kemudian kita cerita sama orang yang nggak ngerti, maka karena dia sayang sama kita, dia bilang apa? Ya udahlah, kalau kamu nggak mau istirahat aja gitu katanya. Kalau kamu nggak rasa berat, ya udahlah, santai dulu. Kalau kita pergi sama sponsor kita, kamu bisa, kamu harus lakukan terus, jangan menyerah. Nah, kadang-kadang sebagai manusia, kita cenderung untuk mencari yang lebih mudah. Ya, bukan mencari yang terbaik. Kalau kita cari yang terbaik, kita pasti ikut apa kata sponsor kita. Tapi karena manusia itu didesain jiwanya untuk mencari yang lebih mudah, maka kita akan istirahat, mendengar kata-kata motivasi yang sebetulnya tidak memotivasi.
ya, mendengar kata-kata nasihat yang sebetulnya bukan sebuah nasihat, tapi adalah sebuah pelarian gitu, atau sebuah excuse biar bisa santai-santai. Nah, jadi teman-teman, ini yang paling penting. Kenapa kita harus mengikut kepada, harus betul-betul punya willingness untuk ikut gitu, ya. Kenapa kita harus mengikuti sponsor kita? Karena orang yang lebih dulu mencapai kesuksesan itu mereka nggak pernah ngeluh, mereka itu menghargai prosesnya. Sedangkan kita di bawah nih baru mulai menapak. Pada saat kita melakukan sesuatu ide yang kayaknya bagus dan kemudian tiba-tiba kita menghadapi kendala, itu nggak sama mental kita menghadapinya dengan orang yang sudah melewati itu menghadapinya. Ya, karena mereka berhasil lah menghadapi cabaran itu, mereka bisa naik level, bisa naik kelas. Sedangkan kita masih di bawah. Nah, pada saat mereka di atas, kita perlu tangan dari atas untuk menarik kita pada saat kita ingin jatuh. Dan tangan itu dari atas, teman-teman. Bukan dari samping. Kalau dari samping kita bisa terjungkal gitu. Diseretnya ke samping. Ya. Nah, pemahaman ini yang paling perlu. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang lama naik levelnya, itu biasanya dia jarang cerita sama sponsornya, jarang diskusi, jarang duduk, jarang bekerja sama dengan sponsornya. Sekarang teman-teman tulis di bukunya, setahun kemarin di saat pandemik, di saat kita betul-betul shifting cara, mencari cara-cara baru, seberapa sering teman-teman duduk dengan sponsornya? Seminggu sekali kah? Sebulan sekali kah? Dan apa yang kita ceritakan sama sponsor kita? Yang tahu jawabannya di buku teman-teman hanya teman-teman sendiri. Nah, harusnya di kondisi pandemi kemarin, teman-teman harusnya semakin akrab, semakin dekat dengan sponsor teman-teman, bukan semakin jauh. Karena di saat situasi nggak bagus, harusnya teman-teman semakin dekat, semakin intim dengan sponsornya, mencari cara untuk bergerak bersama. Nah, dengan begitu downline kita pun akan ikut kita, akan memberikan privilege kepada kita. You are our leader, ayo kita, apa yang harus kami lakukan? Karena dia melihat. Udah tulis? Nah, mungkin beberapa teman-teman pernah lihat gambar ini. Ini adalah gambar mesin ATM. Pertanyaannya masih sama. Kalau kita masukkan kartu ATM kita ke dalam mesin ini dan kemudian kita ketik PIN-nya, kita tekan PIN-nya dan kita ambil uang, withdraw gitu ya, keluar uang berapa ringgit gitu. Kenapa uang itu bisa keluar dari mesin ini? Ya, karena dalam mesin ini kita sudah menabung sebelumnya, sudah deposit. Kita sudah menabung sebelumnya, ya, sudah deposit. Kalau kita enggak pernah menabung, memasukkan uang ke dalam rekening kita, ke dalam account kita, walaupun kita pencet, kita tendang mesin itu pun gak akan keluar duitnya. Ya kan, walaupun PIN-nya betul. Ya, lama-lama dia jam, gak bisa keluar. Ya, malah kartunya dia telan. Oke. Nah, so sama dengan kalau teman-teman ingin menabung, ingin punya tim yang bagus, teman-teman harus deposit emotional banking account ke downline kita. Dan emotional banking account yang terbaik itu adalah ya, kita tunjukkan sikap terbaik kita kepada upline kita.
itu adalah deposit terbaik. Oke, itu adalah deposit terbaik untuk tim kita. Kalau kita loyal, yang sebenar-benarnya loyal kepada upline kita, maka tim kita akan sangat loyal kepada kita. Dengan begitu kita akan mudah membuat satu kerjasama. Kita akan bisa melakukan satu pekerjaan ini bersama-sama. Teman-teman, kalau kita lihat tadi ada karakter pedagang, ada karakter pebisnis, ada karakter pemimpin. Oke? Kalau kita seorang pedagang, kita bisa kerja sendiri, kita jualan aja sendiri, tapi penghasilannya kecil. Kalau kita pebisnis, kita mungkin hanya butuh 2-3 orang partner, tidak perlu banyak. Tapi kalau kita ingin bangun satu royalty, kita butuh banyak orang, teman-teman. Kita butuh banyak orang. Maksudnya seperti apa? Kalau untuk meretail saja, untuk merekrut saja, mungkin teman-teman nggak perlu siapa-siapa. Teman-teman tinggal belajar caranya, selesai. Tetapi untuk mengkonversi seorang member atau seorang customer menjadi partner bisnis kita butuh event yang besar. Untuk menguatkan downline kita, agar mereka mau dan belajar punya mental seorang fighter di Herbalife ini, kita butuh event. Kita nggak bisa hanya berdua duduk di ruang tamu, ya, atau di restoran, cerita-cerita tentang kehebatan Herbalife. Nggak bisa. Kalau kita udah naik Mercedes-Benz, oke juga. Tapi kalau kita masih naik, apa namanya itu? My kancil, ya, sepeda, gimana kita mau meyakinkan? Nggak bisa. Saya dulu dengan sponsor saya di awal-awal itu, waktu dia ajak-ajak Herbalife, dia cerita Herbalife, dia datang ke rumah saya, naik motor yang udah 10 tahun, motor bicycle, motorbike gitu ya, motor Honda itu, legenda ya. Itu udah berasap-asap, knalpotnya tuh udah berasap, dan dia cerita income ratus-ratus juta gitu. Nggak masuk sama saya. Tapi waktu saya datang spektakuler, ya, saya bilang, oh ini besar, ya. Nah, seorang pemimpin atau seorang yang ingin membesarkan bisnisnya, dia butuh banyak orang di sekitar dia. Kalau teman-teman nggak akur, yang nggak klop dengan sponsor teman-teman, terus teman-teman, gimana kita mau membangun satu event yang besar? Kita mau bikin HOM aja susah, apalagi mau bikin STS, ya kan? Nggak ada power, oke? Jadi kita harus punya hubungan yang erat. Oh, saya nggak suka sama sponsor saya, atau saya nggak mau, saya mau kerja sama tim yang lain gitu. Boleh aja, tapi downline teman-teman akan lihat, dia akan buat yang sama. Dia nggak mau kerja sama kita, dia kerja sama orang lain. Apakah itu bisa? Sulit. Ya, saya melihat banyak tim yang fast moving, ya, seperti grupnya Trey Heron, grupnya Fit Couple. Apakah mereka punya banyak metode di dalam bisnis organisasinya, metode bisnis organisasinya, atau Nombese yang dari Afrika Selatan, ya, itu mereka nggak punya banyak metode, mereka hanya punya satu metode dalam organisasinya. Setiap tim itu mengerjakan hal yang sama. Itulah bentuk loyalitas dari downline mereka kepada upline mereka, dan akhirnya walaupun mereka kerjanya sendiri, tapi mereka ada satu event yang bekerja bersama, hubungannya luar biasa, sehingga timnya pun ingin menjadi bagian dari harmonisasi itu gitu. Dia nggak cari yang lain. Nah, kalau teman-teman ingin naik level, khususnya para get team, teman-teman pasti sudah punya banyak organisasi di bawah, punya banyak supervisor. Cek bagaimana relationship kita yang sebenar-benarnya dengan upline kita.
Apakah mereka adalah saudara kita atau hanya sekedar hubungan bisnis di atas kertas di marketing plan, atau dia adalah saudara kita, ya, saudara kandung di Herbalife. Kalau ini bisa teman-teman lakukan, teman-teman akan punya satu energi yang luar biasa, dan kemudian itu akan spread ke tim, dan tim akan bekerja sama dan melihat hal yang sama. Kalaupun ada nanti yang mau mencelok ke tempat lain, mau keluar ke tempat lain, akan banyak orang yang mengingatkan, ngapain kamu ke situ? Ya. Oke. Nah, karena memang the most powerful leadership itu adalah diri kita, teman-teman. Kalau kita ingin tim kita itu solid, maka kita dulu yang solid dengan upline kita, maka downline kita pun akan solid dengan kita. Mau teman-teman punya karakter leadership yang lain, seperti mungkin bertanggung jawab, disiplin, dan lain-lain itu ya, punya public speaking skill yang luar biasa, orator dan lain-lain, nggak penting itu teman-teman. Ya kan, akan hilang manfaatnya pada saat teman-teman tidak bisa menjalin satu relationship yang bagus ke atas. Bahkan kalau bisa teman-teman satu metode, satu cara kerja, terus seperti itu. Kita lihat Fit Couple, apakah ada cara lain di organisasi yang nggak ada? Hanya satu cara saja, maka dia cepat sekali. Terheran waktu dia bikin satu timnya itu satu cara aja, nggak ada cara lain, naik cepat. Waktu Mark Angel shifting semuanya, kemarin di Hunters dia cerita apa? Di 2015 organisasinya, ya kan? Nah, yang mau akhirnya bergerak dan akhirnya jadi Chairman's Club. Seperti itu. Hanya ada satu metode. Nah, kita sama-sama ya mencari metode yang terbaik dan kemudian kita ajarkan, karena itu akan memudahkan. Okay? Tapi kalau kita nggak setuju, nggak bisa itu gini-gini. Kalau upline kita itu seorang president's team, seorang millionaire team, dia ikut aja. Mereka sudah duluan, ya. As long as mereka produktif, mereka betul-betul ini ikut. Kalau enggak naik ke atasnya, kalau enggak naik ke atasnya lagi. Bukan cari ke samping kanan kiri, naik ke atas. Ya. Karena mereka adalah orang yang paling penting. Kanan kiri itu kita untuk masukkan cari masukan aja boleh. Ya, tapi tetap diskusi dan keputusan itu duduknya dengan jalur sponsorship kita. Dan kita nggak perlu protes dengan karakter sponsor kita, because Allah yang kasih, yang turunkan dia di situ, di atas kita itu. Ya, jangan lihat dirinya, tapi lihat siapa yang menetapkan dia ada di atas kita. Itulah yang terbaik. Kita hanya perlu accept dan kemudian bersyukur. Dari sekian miliar orang di dunia ini, atau sekian ratus juta orang di dunia ini yang member Herbalife, hanya dia yang mau sapa kita dan bagi kita shake. Yang lain nggak mau. Terus kita mau protes pula. Ya kan? Kita sakit, kita gemuk, kita punya masalah, hanya dia yang mau sapa kita bagi shake. Dan hanya dengan dia pula kita mau terima itu flyer ataupun postingan di sosial media itu. Ya karena itu sudah diatur seperti itu. So accept and then cari yang sama. Ya kita sama-sama mau jadi presiden tim. Kita bukan mau cari belaga kan, bukan mau bertumbuh atau bukan mau cari ribut. Kalau mau cari ribut di pasar aja. So perbedaan-perbedaan pendapat itu biasa, tapi niat kita mau jadi presiden tim, kita mau sama-sama. Jadi memang kita tunjukkan, dan itu adalah emotional banking account deposit yang paling besar dampaknya terhadap rekening kita. Sehingga pada saat nanti kita mau minta sama downline kita mau withdraw dari downline kita, ayo kamu lakukan ini, ayo kita kerjakan ini. Maka mereka akan mau, uangnya keluar. Ya, karena kita sudah isi banyak, dia udah lihat, oh sponsor saya ini luar biasa attitude-nya sama upline-nya. Saya mau ikut juga yang sama. Dia mau jadi bagian harmoni itu gitu. Oke. Nah, pada saat kita ingin men-set attitude dan mindset baru, maka memang yang paling penting itu adalah kesiapan mental kita.
ya, kesiapan mental kita teman-teman. Maksudnya seperti apa? Bagaimana kita punya perspektif terhadap sesuatu itu, terhadap sponsor kita. Nah, teman-teman harus membangun satu perspektif yang sangat-sangat baik terhadap sponsor teman-teman. Ya mungkin saya bisa bantu dengan cara, ya itu tadi, dari sekian ratus juta orang di dunia ini yang member Herbalife, hanya dia yang mau bicara sama saya untuk memberikan saya kebaikan dari sisi kesehatan, kan itu dulu, dan peluang. Allah kirim dia seperti itu, ya kan? Allah kirim dia. Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Fit Couple yang tegur saya duluan gitu kan? Ya karena sudah seperti itu. Kalau misalnya Fit Couple ya yang tegur kita duluan, terus kita jadi downline dia, mungkin kita nggak sanggup karena mungkin syaratnya lebih berat, mungkin dia lebih tegas-tegas gitu kepada kita, ya mungkin kita nggak sanggup. So disyukuri dan accept ya. Nah, dengan itu maka mindset kita akan berubah. Cara otak dan akal kita menerima, menganalisis, membuat satu persepsi, itu akan lebih mudah dan harmoni dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan di Herbalife memang saya suka sekali dengan kata-kata ini ya. Herbalife itu kalau mau sukses 99% itu perilaku dan hanya 1% skill. Saya happy sekali waktu pertama kali mendengar statement ini atau melihat tulisan ini. Karena betapa mudahnya gitu ya untuk menjadi sukses, jadi President's Team. Saya nggak perlu belajar banyak gitu. Saya hanya perlu punya mengikuti orang dan betul-betul mengikuti. Bukan sekedar retorika omongan aja. Betul-betul saya ikut. Saya ingat waktu Mbak Nadia bilang, Dr. Rizky harus beli tiket Herbalife, tiket STS, kata dia. Saya bilang, saya susah mengundang orang Mbak, saya bilang. Beli dulu tiketnya, kata dia. Saya beli dulu, beli 5. Secara tiket STS di Indonesia itu dulu kalau ringgit tuh sekitar 75 ringgit satu tiket. Ya, atau 80 ringgit satu tiket. Saya beli dulu, saya beli 5, jadi 400 ringgit. Itu kadang-kadang nggak laku, tiketnya hangus saja. Jadi saya kan makanan saya ambil yang banyak lah, karena nggak mau rugi kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya beli, kadang beli 6, kadang-kadang cuma laku 3, yang 3-nya hangus. Ya, seperti itu saja. Nah, itu yang perlu. Terus apa lagi? Saya ingat waktu saya baru naik Get Team, waktu itu mau ada active University di Macau. Saya lagi sibuk-sibuknya, saya mau selesaikan pendidikan spesialis saya, dan kemudian saya bikin alasan, hari Jumat tuh saya ada operasi dari pagi sampai sore, saya bilang. Hari Senin pagi saya ada operasi lagi, jadi nggak mungkin saya pergi ke Macau. Nah, dia bilang, Dr. Rizky harus pergi. Nanti kita cari pesawat yang hari Jumat malam, kata dia. Memang saya terbang jam 11 malam ke Hong Kong. Hari Minggunya malam saya udah terbang lagi ke Jakarta. Pagi saya langsung operasi lagi. Memang bawa baju seadanya aja. Hari pertama Sabtu itu saya nggak mandi-mandi dari hari Jumat pagi sampai Sabtu sore. Ya, bajunya yang sama, masih pakai baju itu juga, langsung pergi training, baru saya pulang. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena ya itu. Terus apa lagi? Sponsor saya bilang, Dr. Rizky harus VIP, extravaganza. Waktu itu extravaganza pertama saya. Harus VIP katanya. Waktu itu poin VIP itu harus 10.000 satu kali. Dan saya waktu itu di akhir bulan itu 6.000. Jadi ada 4.000 volume point yang saya beli. Karena sponsor saya suruh saya VIP. Dan memang saya beli. Dan efeknya apa teman-teman? Downline saya pun beli. 10.000-nya itu dia nutup berapa banyak, dia beli, dan akhirnya saya secara nggak sengaja jadi active world team. Dan kemudian saya duduk VIP, kami sama-sama duduk di VIP. Dan di VIP itu saya melihat satu luar biasa, saya ketemu dengan orang buta dari Thailand yang duduk di VIP. Itu membuat
perubahan yang luar biasa gitu. Dan akhirnya saya dengan cepat jadi millennial team dan kemudian sekarang jadi president's team. Seperti itu. Jadi efeknya banyak kalau kita ikut aja gitu. Ya. Oke. Nah, ini sudah slide saya yang terakhir teman-teman. Jadi memang attitude kita terhadap sponsor kita itu determines direction kita. Ya. Attitude kita terhadap sponsor kita, jalur sponsorship ke atas itu akan determine direction. Apakah kita akan menuju pin president's team atau kita hanya mutar-mutar aja di bawah. Ya. Jadi teman-teman cek betul hubungan teman-teman. Kalau adalah satu hal yang paling penting di Herbalife ini yang perlu kita perbaiki saat ini adalah ini dulu. Karena dengan banyaknya kita, dengan harmoninya hubungan kita, maka kita akan mudah sekali menemukan cara bersama untuk menghadapi pandemi ini. Teman-teman kuat gitu, nggak sendiri-sendiri, bisa nyari customernya, ketemu metode bersama, ya kan, kemudian lain-lain gitu ya. Oke. Nah, di sini disebutkan apa? Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal. Ya, nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude. Di sini kita fokus sekali mental attitude kepada upline, kepada sponsor. Teman-teman harus betul-betul the best respect, ya. Kemudian memang aplikasi ikut kata mentor itu, oke? Dan di sini disebutkan apa? A bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. Oke? Nah, tadi teman-teman udah tulis. Saya nggak tahu sih, maybe ini ada satu hal yang bisa ditimbang ke depan. Bekerja samalah dengan jalur sponsorship teman-teman. Tapi sponsor saya ini nggak ngerti apa-apa dok, ya naik ke atasnya. Sponsor saya ini nggak asik orangnya gitu, ya naik ke atasnya. Tetap respect dia dan naik ke atasnya. Jangan cari yang lain. Yang lain tuh hanya masukan, kita belajar, nanti kita diskusi ke jalur sponsorship kita. Baik, itu saja dari saya teman-teman. Semoga leadership pagi ini bisa, memang kebanyakan kita panjang gitu ya, perjalanan sudah di Herbalife, semua sudah dilakukan, tapi kita sendiri mengerjakannya, tidak bersama-sama. Itu membuat kita berat untuk melangkah, dan kadang-kadang sebabnya adalah hal-hal kecil, batu-batu kerikil saja antara hubungan antar tim. Nah, kalau kita punya masalah dengan downline kita, sehingga kita tidak bisa gathering mereka, kita nggak perlu capek-capek untuk turun ke bawah, mencari memperbaiki hubungan dengan downline kita. Teman-teman cukup lakukan yang terbaik dan tunjukkan bagaimana teman-teman terhadap upline teman-teman. Tunjukkan yang terbaik. Pergi makan dengan sponsor, pergi jalan dengan sponsor, bantu sponsor kita next level, puji-puji sponsor kita di depan downline kita. Nanti downline kita akan berubah sendiri. Nggak perlu kita berusaha memperbaiki hubungan mati-matian dengan downline kita. Karena dia nggak percaya, karena dia lihat kita kayak apa. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Jom kita ucap terima kasih banyak-banyak dekat Dr. Rizky, President Team. Dr. Rizky, how do you feel guys? Training pertama kita pagi ni, how do you feel? Cuba type. Cuba type. Apakah satu perkara yang anda paling ingat daripada training hari ini? Cuba type.
sharekan supaya kawan-kawan lain pun dapat apakah satu learning point. Learning point yang anda betul-betul ingat. Betul-betul ingat. Apa yang saya ingat tadi? Oh, saya ingat itu mesin tadi. Itu paling senang nak ingat. Cuba apa yang anda ingat? Sikap terbaik, attitude positif. Yes, attitude lebih penting. Kan tadi? Berapa persen attitude tadi? 99% kan? Yes, willingness. 99% attitude. Semua ingat yang ujung-ujung je ni kan korang tidur maksud dari pagi. Yang awal-awal. Tak acil lah korang tarik yang ujung-ujung aja. I love my sponsor. Yes. Coach Ana, Polo, I love you. Tak sempat nak listkan. So anda kena listkan apa yang anda suka tentang anda punya sponsor. Dan Dr. Rizky kata apa tadi? Okay. Dr. Rizky kata tadi, ingat sentiasa ceritakan tentang sponsor anda. Macam mana sponsor anda bersabar menempuh pelbagai halangan, guys. Menempuh pelbagai halangan. Benda-benda tu kita ceritakan nanti secara automatik. Downline kita pun bersemangat. Downline kita pun akan terus dan terus tidak give up dan stay bersama Herbalife. Okay, kita akan toilet break selepas ni 3 minit sahaja. 3 minit sahaja, guys. Macam lelong pula aku. So 3 minit sahaja dan kita akan bawakan anda satu sesi yang awesome. Awesome gila. Okay, kita semangat. Jangan lupa, kita bagi 3 minit saja. Ready? Belum? Tak apa. Saya joget dulu. Itu dia. Okey. Jangan lupa selepas toilet break ini kita bawakan satu sesi yang best, guys. Kalau tadi sharing daripada negara seberang, sekarang ni live kita akan bawakan panel-panel yang hebat. Kita ada 3 panel. Saya gelarkan mereka kembar 3. Sebab masa get team pun diorang sama-sama atas pentas. Now diorang millionaire team. Dan kalau lepas ni ada program offline, diorang akan naik pentas sama-sama, insya-Allah. Okey. Siapa tu? Mana boleh bagi tahu? Pecahlah rahsia. Okey, kita akan bawakan dia lain sikit, kita bawa panel. Panel maksudnya macam forum. Bukan macam forum perdana kan. So boleh tak siapa? Cuba you all teka. Siapakah panel kita? 3 kembar ni. 3 kembar. Cuba teka. Millionaire team. Baru je bergelar millionaire team. Seorang-seorang jadi millionaire team. Kan? Tak. Kimira. Pandai Kimira, Atira, Elza, Coach. Tak confident. Kenapa ke ujung yang kena ada kod? Tak nampak timing tu, Kak. Okay. Macam ni lah kan bila kita live gitu. Okay. Coach Kimira. Siapa excited nak tengok Coach Atira? Coach Kimira? Coach my viral coach Yati Nasir. Kita akan share macam mana jatuh bangun mereka di zaman kejatuhan dulu, lepas tu naik balik dan sekarang dah millionaire team dengan income. Berapa income diorang? Ceteka. Cuba type. Berapakah income millionaire team? Asyik. Betul. 40k, 50k. Oh, yes, 40k. Yes, 60,000 per. So, dalam Herbalife, you buat, you dapat. Nak banyak
Nak banyak ke sikit bergantung kepada anda punya usaha. Okey, apa lagi? Cuba you all komen lagi. Antara tiga ni kita juga akan bawa siapa tu? Dia punya apa panggil? Moderator. Yes, terima kasih. Moderator. Siapakah moderator dia? Moderator ni guys. Nak kata handsome taklah sangat kan. Sorry lah. Tapi manis ada lah. Itu manis ada. Ada suara bisik-bisik. Biasalah tu. Kita live macam tu lah. Coach Kimira? Bukan. Siapa agaknya moderator dia? Kita import khas. Jauh guys. Jauh sangat. Dari Bangi. Clue dia. Dari Bangi. Dari Bangi. Siapa? Cuba teka. Suara accepted gelak-gelak. Okey. Kalau kacak pastinya Coach Asaka gitu. No, Coach Asaka. Sebab tak Coach Asaka kacak. Yang ini manis saja. Yes. Saya beritahu lepas ni. Tak cilah bagi tahu awal kan. Okey, bagus. Semua masih buka video. Ya, bagus. Itu kita nak tengok. Tapi saya tengok masih banyak yang tak gunakan backdrop. Backdrop purple ni. Mana backdrop purple? Come on. Kena tukar ni. Siapa ni? Syarida. Awet tak tukar. Kan dah kena petik nama. Okey, tukar. Masyah. Ustazah Ji tak tukar. Pakai nama Maziah saya tak kenal Ustazah. Okey, tukarlah nanti bila screenshot cantik je semua purple. Kan? Okey. Seterusnya. Seterusnya kita nak tahu juga apa yang anda nak buat selepas ni, hasil daripada idea dari yang kita dapat daripada PT Dr. Rizky tadi. Apakah perkara pertama anda nak buat? Cepat sikit. Apakah perkara pertama anda nak buat? Type. Purple light, yes. Nak pakai apa tu Coach Tira? Dia nampak dah. Jumpa sponsor. Bagusnya. Yes. Mana saya punya tim ni? Nak jumpa sponsor. Dia kan menyorok ya. Okey. Kita sekarang dah tiba masa untuk yang anda tunggu-tunggu. Jangan tahan kench. Jom kita pergi toilet break 3 minit saja dan juga snacking break. Cepat. Laju. Jangan sampai terlupa pakai seluar balik. Okey, 3 minit saja bermula sekarang.